dua. Jadi yang pertama yaitu grab berarah. Grab berarah adalah grab yang rusuknya diberikan orientasi arah disebut dengan grab berarah. Di sini grab berarah adalah suatu grab yang jika dalam penyelesaian kasus, maka grab berarah ini digunakan pada saat kasus tersebut sudah menggunakan soal tentang grab tersebut. Jadi yang kedua yaitu grab tak berarah. Grab yang rusuknya tidak mempunyai orientasi arah. Jadi di sini grab tak berarah, kita di sini cuma mencari arah yang sembarang arah supaya tidak terjadi pengulangan atau sering disebut dengan looping. Di sini ada penggambaran tentang model jaringan di mana lambangnya yaitu anak panah dan lingkaran kecil. Anak panah itu menyatakan sebuah kegiatan atau aktivitas, sedangkan lingkaran kecil atau note yaitu menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa. Begini gambaran tentang menyelesaikan kasusnya nanti. Oke, model jaringan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model rentang minimum spanning tree. Yang kedua yaitu jalur terpendek atau lintasan terpendek. Yang ketiga yaitu manajemen proyek. Yang keempat yaitu masalah aliran maksimum flow. Baik, lanjutannya mari kita melihat bagaimana dalam menyelesaikan masalah model rentang minimum atau minimum spanning tree. Baik, minimal spanning tree adalah pohon merentang yang mempunyai jumlah bobot atau label yang paling minimal, artinya pohon merentang minimal ialah pohon yang dibuat dengan bobot paling kecil. Jadi di sini dalam minimal spanning tree, di sini kita ingin mencari bobot yang paling terkecil. Secara umum jika kita ingin menyelesaikan soalnya, kita menggunakan langkah-langkah di bawah ini, yaitu yang pertama pilih sebaran not, atau untuk lebih konsisten kita pilih titik awalnya supaya kita tidak susah dalam mengerjakan kasus tersebut. Yang kedua yaitu hubungkan not tersebut dengan not terdekat. Jadi penentuan dari titik awal, kita cari not yang terdekat dari titik awal tersebut. Yang ketiga yaitu kemudian cari hubungkan not terdekat yang belum terhubungi. Jadi not yang belum terhubung kita hubungkan. Yang keempat, ulangi langkah tersebut hingga semua not terhubung. Baik, model rentang minimum atau minimal spanning tree dapat diselesaikan dengan menggunakan dua metode, dua algoritma, yaitu yang pertama algoritma Kruskal dan algoritma Green. Saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Adapun pengertian tentang algoritma Kruskal adalah suatu langkah untuk membuat pohon tree dengan cara mengurutkan sisi grade berdasarkan urut bobot dari yang terkecil hingga terbesar, tetapi tidak membentuk sirkuit. Jadi maksudnya di sini minimum spanning tree dalam algoritma Kruskal itu kita mencari bobot yang paling kecil, tapi tidak mengakibatkan pengulangan. Yang langkah-langkahnya dalam mengerjakan kasus tersebut, yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di grade, mulai dari bobot terkecil hingga bobot terbesar. Jadi kita akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua yaitu pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada pohon. Kemudian tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Yang ketiga yaitu ulangi langkah kedua sampai pohon minimum merentang terbentuk. Pohon merentang minimum terbentuk setelah mengalami pengulangan sebanyak n kurang 1 kali. Ini adalah contoh kasusnya, di mana soalnya carilah pohon rentang minimum dengan menggunakan algoritma Kruskal. Berapa bobot minimum totalnya? Baik, di sini ada gambar di mana tadi langkahnya kita harus menyelesaikan dengan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini saya sudah mengurutkan dari yang terkecil dan ke terbesar.
sirkuit. Prosedur atau langkah kerja pada algoritma prim itu ada 4. Yang pertama, kita menentukan titik awal sebarang pada grade. Yang kedua, masukkan semua edge yang belum dijelajahi dari titik dalam active edge selama edge tersebut tidak menghasilkan looping. Pilih vertex dengan edge yang mempunyai weight terkecil di dalam active edge. Yang terakhir, lakukan sampai semua mencapai puncak yang terjelajahi. Ya, inilah contoh kasus yang akan digunakan dalam mencari algoritma prim. Kita sama dengan contoh kasus sebelumnya dalam mencari algoritma Kruskal. Ini juga graph yang diselesaikan dengan menggunakan algoritma Kruskal, algoritma prim. Langkah pertama, kita menentukan titik awal. Kita menentukan titik awalnya itu ini, titik awalnya kita pilih P1. Langkah kedua, dari setelah kita mendapatkan titik P1, maka kita akan mendapatkan beberapa edge, yaitu dari P1 ke P7, P1 ke P4, serta P1 ke P2. Setelah kita dapatkan edge tersebut, kita pilih bobot yang paling minimum. Nah, kita dapatkan P1 ke P7 dengan bobotnya yaitu 5. Setelah kita dapatkan bobot dari P1 ke P7, maka kita dapatkan lagi titik pada P7. Setelah kita dapatkan titik pada P7, maka kita akan menarik garis. Kenapa kita tidak menarik garis dari P7 ke P8? Karena apabila nanti kita menarik garis dari sini ke sini, kita akan mendapatkan titik P8 sehingga akan cepat mendapatkan looping. Karena nilainya sama dengan bobot 15, maka kita menarik garis dari titik P1 ke P2. Selanjutnya dari P1 ke P2 kita mendapatkan titik P2. Setelah kita dapatkan P2, kita akan menarik garis dari P2 ke P3. Setelah kita menarik garis dari P2 ke P3, maka kita dapatkan titik yang berada pada P3. Pada titik P3 inilah kita mendapatkan 2 edge, yaitu dari P3 ke P4 serta P3 ke P5. Ini kita lihat lagi yang mana memiliki bobot yang paling kecil. Karena bobotnya sama, kita menarik garis dari P3 ke P4 di sini. Maka kita dapatkan titik P4. Setelah kita dapatkan titik P4, kita mendapatkan 2 edge baru, yaitu dari P1 ke P4 ke P1, P4 ke P6. Selanjutnya, kenapa kita tidak menarik garis dari P4 ke P1? Karena jika kita menarik garis dari sini ke sini, maka akan terjadi looping. Jadi kita menarik garis dari P4 ke P6. Selanjutnya kita kembali pada titik P3. Dari titik P3 ini kita hanya memiliki satu pilihan. Jadi garisnya itu ditarik dari P3 ke P5. Selanjutnya dari titik P5 inilah kita mendapatkan satu juga edge, yaitu dari titik P5 ke P8 dengan bobot 15. Kita lihat caranya itu yang terjadi sampai iterasi ke-7 ini. Dari P5 ke P8. Dari iterasi sampai ke-7 tersebut kita mendapatkan 8 titik dan 7 garis. Jadi setelah kita mendapatkan 8 titik dan 7 garis itu, kita mendapatkan pohon rentang minimumnya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan bobot yang telah dilalui oleh pohon rentang minimum tersebut, yaitu 5, 15, 3, 5, 4, 5, 15, yang jumlahnya itu adalah 52. Dan inilah pohon rentang minimumnya dengan menggunakan algoritma prim. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Cia. Saya akan menjelaskan tentang jalur terpendek. Masalah lintasan terpendek adalah masalah yang menyangkut not panjang jalur arah lintasan. Dalam lintasan ini perlu diperhatikan khusus yaitu
not awal dan not akhir. Dalam hal ini, masalah di atas, not awal adalah not dan not akhir adalah T. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek, adapun prosedur yang bisa kita pakai yaitu 1. Tujuan pada iterasi ke N, tentukan not terdekat dari titik awal, not awal. Kedua, input pada iterasi ke N pada not terdekat ke N1 ke not awal termasuk di dalamnya lintasan terpendek dan jarak dari not awal. Not ini ditambah dengan not awal disebut not terselesaikan, yaitu not yang lain belum terselesaikan. Ketiga, kandidat untuk not terdekat ke N, setiap not terselesaikan yang dilangsungkan berhubungan dengan satu atau lebih not belum terselesaikan. Sebagai kandidat not belum terselesaikan yang mempunyai hubungan terpendek. Keempat, perhitungkan not terdekat ke N untuk setiap not terselesaikan dan not kandidat ditambah dengan jarak di antaranya kandidat yang mempunyai total jarak terpendek ke N. Jalur terpendek atau lintasan terpendek terbagi menjadi dua, yaitu algoritma dan saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang ditemukan oleh Dijkstra, merupakan algoritma untuk mencari jalur terpendek antara dua titik G dan graf berlabel, berarah dan tidak berarah dengan titik-titik V1, V2 sampai Vn. Jangkauan terpendek yang dicari adalah dari V1 ke Vn. Adapun prosedur atau langkah kerja. 1. Menentukan titik awal sebarang pada sebuah graf. 2. Mencari nilai terkecil. 3. Lalu titik terkecil yang terpilih dipisahkan, disebut titik permanen dan tidak lagi diperhatikan. 4. Dengan syarat setiap berangkat dari titik-titik tersebut ditambahkan, lakukan sebagai graf berpenuh semua. Adapun contoh soal jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Contohnya begini. S adalah titik awal, jadi kita tulis no VIS. Di dalam 0 VIS ada pun dua jalur yang kita tempuh, yaitu jalur no VIS ke A dan ke B. Dalam jalur no VIS, jarak yang kita tempuh adalah 3 dan jarak no VIS ke node B adalah 4. Kode-kode ini bersifat sementara karena node A dan node B belum bisa ditetapkan sebagai node dan jarak terpendek. Node yang masih sementara kita beri warna hijau, yang sudah permanen kita beri warna merah. Kemudian jika node A kita bandingkan dengan node B, tentukan jarak terlebih kecil. Node A kita tetapkan sebagai node permanen karena jarak yang kita tempuh adalah 3, sedangkan node B adalah 4. Selanjutnya dari node yang sudah permanen, dari A hanya node C saja yang menjadi tujuannya, maka kita langsung saja tulis 8 via A karena yang kita hitung dari tujuan awal dari node S. Mengapa 8? Karena dari bobot awal 3 tambah 3 tambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya cek jarak apabila kita berangkat dari node C ke node B. Ternyata jarak node C ke node B adalah 6, maka kita perbarui jaraknya menjadi 6 via B. Node ini tentu menjadi node permanen karena sudah termasuk jarak terpendek. Selanjutnya kita cek tujuan dari node C terdapat node P dan node F. Kita gunakan cara yang sama dengan cara sebelumnya. Melihat jarak yang terpendek, kita pilih dengan node F karena jadi kita tulis 9 via F. Kemudian dari node F menuju node terakhir
dia D. Jadi jarak dari S ke not E adalah E, D, C, B, S. Begini gambarnya. Sekian dari pemaparan materi dari saya persilakan saudari Tahap. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sempat dibawakan oleh saudari Nur Asia tentang algoritma Distra. Baik, selanjutnya saya akan membawakan algoritma Warshall. Di sini algoritma Warshall untuk mencari page terpendek merupakan algoritma yang sederhana dan mudah diimplementasikannya. Prinsip dasarnya tidak jauh berbeda dengan algoritma Distra. Pada iterasi ke-1 dihitung jarak terpendek dari semua titik ke semua titik apabila page-nya melalui titik 6. Misalnya W0 adalah matriks hubung gerak berarah berlabel mula-mula. W adalah matriks berhubung minimal dengan WIJ sama dengan page terpendek dari titik ke FI ke FJ. Adapun algoritma Warshall yang pertama adalah X sama dengan X0. Yang kedua untuk K sama dengan 1 hingga N lakukan, untuk I sama dengan 1 hingga N lakukan, untuk J sama dengan 1 hingga N lakukan. Dan jika X sama dengan IJ lebih besar X jika tambah KJ, kita tukar X-nya IJ dengan tambah X KJ, dan terakhir adalah X bintang sama dengan X. Nah, di sini ada contoh tentang algoritma Warshall. Di sini terdapat sebuah contoh yang dimana terdapat jalur yang telah ditentukan. Adapun cara penyelesaiannya, yang pertama adalah kita lihat nodenya, yaitu terdapat 6 node. Yang pertama adalah kita tentukan K-nya. K-nya kita ambil dari 0 sampai 6 karena terdapat 6 node. Kemudian kita tentukan I dan J-nya. Kita ambil 1 sampai 6. Mengapa kita ambil 1 sampai 6? Yaitu karena nodenya 1 sampai 6, begitupun dengan Y. Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan metode matriks. Di sini cara pengisian matriksnya adalah kita lihat pada contoh ini. Cara pengisiannya kita tentukan dulu dari titik 1,1, yang dimana titik 1,1 itu adalah 0. Begitupun dengan titik 2,2 adalah 0, dan seterusnya sampai 6,6 adalah 0. Kemudian kita isi pada titik 1,2. Cara pengisiannya itu kita lihat dari node 1 ke node 2, yaitu bernilai 7. Kita masukkan nilainya 7. Selanjutnya adalah dari titik 1 ke 3. Nah, di sini terjadi perpotongan jalur, sehingga kita tidak tahu nilai dari node 1 ke node 3, sehingga kita isi dengan nilai tak hingga atau infinitif. Begitupun seterusnya melakukan pengisian sehingga jadi matriks seperti ini. Selanjutnya, adapun rumus yang digunakan adalah X-nya itu adalah IJ dari besar jika tambah X0 KJ. Nah, di mana kita ambil titik 23, I-nya yaitu di sini kita ambil dari sini 2 ke 3. Nah, sehingga mendapatkan nilai 4. Nah, kita masukkan nilainya 4. Kemudian dari titik 3 kita ambil titik dari 2, 1 di sini 2 dan 1, sehingga kita masukkan nilai tak hingga. Kita masukkan begitupun dengan titik 1,3, sehingga nilainya
4 lebih kecil dari tahingga. Begitupun seterusnya cara pengisiannya. Kemudian kita masuk pada iterasi kedua. Di sini iterasi kedua kita ambil pada kolom kedua dan baris kedua, yang dimana nilainya tidak berubah ketika di iterasi. Sama seperti iterasi pertama, kita lakukan pengisian seperti tadi. Nah, dan seterusnya sampai iterasi ke-6. Kita dapat ketahui bahwa nilainya adalah 12. Begitupun selanjutnya dari node 1 ke 5 kita dapat menentukan nilainya adalah 7. Dari node 6 ke 6 adalah 7. Baik, itulah pemaparan materi tentang algoritma Warsal. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara membawakan materi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawakan oleh saudara Sahar. Materi berikutnya adalah manajemen proyek. Jadi manajemen proyek ini sebelumnya kita harus tahu itu apa proyek. Proyek adalah sebarang pekerjaan yang memiliki awal dan akhir, terdiri dari beberapa pekerjaan atau aktivitas yang harus dilaksanakan dengan urutan tertentu. Tiap-tiap pekerjaan membutuhkan sumber daya, biaya, tenaga, dan waktu yang berbeda. Kemudian di sini metode manajemen proyek terbagi menjadi dua, yaitu program evaluation and review technique atau PERT dan critical path method atau CPM. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu yaitu PERT. Jadi langsung saja kita masuk ke PERT, yaitu PERT digunakan dalam melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian kegiatan dalam satu proyek. Menurut Soeharto 2002, metode PERT mencakup 3 perkiraan, yaitu waktu pesimistik atau dinamakan dengan TP, adalah waktu paling panjang yang memungkinkan diperlukan suatu kegiatan. Kemudian waktu perkiraan paling mungkin atau most likely atau disingkat dengan TM adalah waktu penyelesaian kegiatan proyek yang paling memungkinkan atau memiliki probabilitas paling tinggi. Kemudian terakhir yaitu waktu optimistik atau TO adalah waktu tercepat yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan suatu proyek. Jadi langsung masuk ke contoh. Jadi di sini contohnya, misalkan suatu proyek pembuatan alat dari logam terdiri dari beberapa aktivitas. Mula-mula ada 3 komponen, yaitu logam A, B, dan C yang harus dicairkan di tempat pengecoran logam lokasi A. Jadi di sini di contoh soalnya itu kita beda-bedakan dulu lokasinya. Jadi di sini penyelesaiannya itu akan mengurutkan dulu lokasi pertama sampai ke 5. Kemudian di sini setelah itu ketiga komponen tersebut digabungkan di tempat percetakan lokasi 2. Jadi ada suatu arah dari lokasi pertama ke lokasi kedua. Jadi di sini nanti kita akan menggambarkan suatu graf berarah karena ada suatu lokasi satu ini berpindah ke lokasi 2. Jadi di sini ada arah dari setiap lokasi-lokasi. Jadi kemudian dikirim ke tempat penyimpanan 5. Jadi lanjut ke setiap lokasinya. Jadi kita menghubungkan titik-titik dari lokasi 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 dengan permasalahan yang tadi. Jadi langsung saja. Jadi gambarnya seperti ini. Karena lokasi A, lokasi 1 mengirim semua logam ke lokasi 2, jadi arah panahnya ke lokasi 2 dulu. Kemudian ke lokasi 3 karena
harus dikirim ke lokasi 3 dulu. Sini B dan C yang keluar dari tempat pengecoran harus terlebih dahulu ke tempat pembubutan, yaitu lokasi 3. Kemudian dari lokasi ketiga B langsung dikirim ke percetakan. Jadi dari lokasi 3 ada yang langsung ke lokasi kedua karena B-nya langsung kedua, tapi C-nya di sini, C-nya sebelumnya harus C-nya harus dikirim ke tempat penggilingan terlebih dahulu. Jadi ada arah keempat, kemudian dibawa ke percetakan jadi mengarah kedua. Jadi hasil gambarnya akan menghasilkan seperti ini. Jadi di sini sebenarnya manajemen proyek menggunakan algoritma BOT, yaitu kita mengonsepkan sebuah kegiatan yang ingin kita laksanakan. Jadi sesuai pada judulnya manajemen proyek, kita memanage proyek yang akan kita laksanakan. Jadi gambarnya seperti ini. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan jaringan proyek, yaitu setiap aktivitas harus dinyatakan dengan sebuah garis berarah. Jadi harus berarah karena ada setiap langkah-langkah yang harus dilewati, jadi berarah. Jadi sini ini berarti bahwa suatu aktivitas tidak boleh muncul lebih dari satu kali. Jadi di sini lokasinya harus muncul satu kali. Kalau misalnya di sini satu, tidak boleh di sini juga satu. Jadi harus muncul satu kali dalam setiap graf. Kemudian 2, tidak boleh ada 2 atau lebih aktivitas yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Jadi di sini tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Adapun nanti jika ada suatu aktivitas yang harus dilakukan secara bersamaan akan menghasilkan gambar seperti ini. Kita menggunakan aktivitas dummy. Jadi ada aktivitas dummy. Jadi ada yang mengarah ke sini yang secara bersamaan. Jadi di sini dilakukan aktivitas secara bersamaan. Kemudian di sini jaringan tidak boleh memuat sirkuit. Jadi tidak boleh berulang. Jadi tidak boleh seperti ini. Karena di port itu harus ada awal dan akhir. Kalau seperti ini kita tidak ketahui mana awal mana akhirnya. Jadi kita harus ketahui yang mana awal dan mana yang akhir. Kemudian harus memiliki titik awal, ya seperti yang tadi, harus memiliki titik awal. Karena kalau kita tidak menentukan titik awal dan titik akhirnya, kita tidak bisa menentukan kapan kita mulai suatu kegiatan tersebut atau proyek tersebut. Kemudian visualisasi graf berarah tidaklah penting untuk soal yang sama. Beberapa orang mungkin membuat graf yang tak berbeda meskipun sebenarnya sama. Kemudian pembuatan graf umumnya tidak sekali jadi. Kita mungkin perlu berkali-kali menggambarkan ulang untuk mengatur posisi agar graf yang kita gambarkan tidak terlalu ruwet. Ini karena graf akhir yang terbentuk harus memenuhi semua kondisi yang ditetapkan, sedangkan penggambaran graf harus dilakukan tahap demi tahap. Jadi penggambaran graf itu tidak kita lakukan secara sekali saja. Kita bisa melakukan secara bertahap-bertahap karena mungkin jika hanya melakukan hanya sekali saja, kemungkinan kita bisa membuat kesalahan. Jadi kita harus membuat graf secara bertahap atau membuatnya secara berkali-kali. Mungkin cukup itu yang dapat saya bawakan untuk metode terjunnya atau algoritma CPM akan dibawakan oleh Baik, saya akan menjelaskan tentang algoritma CPM. Ini adalah metode kedua dari manajemen proyek yang pertamanya itu dijelaskan oleh saudara Yusril. Nah, di CPM ini, CPM itu merupakan metode jalur kritis yang menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu biaya linear. Dari CPM ini kita menggunakan ada beberapa istilah yang digunakan. Istilah pertama yaitu ES, di mana ES adalah waktu tercepat memulai suatu aktivitas. Nah, untuk
ketiga yaitu EF, dan yang terakhir yaitu LV. Nah, ini adalah contoh soal dari metode CPM. Nah, di sini yang perlu kita cari yaitu waktu tercepat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu terlebih dahulu kita harus mencari ES di setiap titik ini. Yang pertama yang kita cari yaitu ES dari titik 1. Nah, kita tahu bahwa ES dari titik 1 itu 0. Kenapa 0? Karena pasti semua apa yang kita kerjakan pasti dimulai dari 0. Dan jadi otomatis ES dari titik 1 yaitu 0. Nah, untuk ES yang kedua yang perlu kita cari yaitu ES dari titik 3. Nah, cara mencarinya yaitu kita harus menjumlah ES dari titik 1 ditambah dengan waktu yang diperlukan dari titik 1 ke titik 3, di mana yaitu ES1 sama dengan 0 ditambah dengan T13 yaitu 2. Jadi otomatis 0 tambah 2 yaitu 2. Nah, jadi di sini hasilnya 2 atau ES dari 3 yaitu 2. Begitupun seterusnya sampai pada titik ke-5. Nah, di sini ada kan di sini titik 1 ke 3 itu ada satu jalan. Nah, untuk penyelesaian titik 2 itu ada beberapa jalan. Nah, cara menyelesaikannya itu kita harus membandingkan titik mana yang dilalui yang paling besar ES-nya. Kemudian jadi ES yang kita dapatkan dari penjumlahan menggunakan metode CPM yaitu ES yaitu waktu tercepatnya yaitu selama 9 hari. Nah, langkah kedua yaitu mencari LC-nya. Nah, mencari LC-nya itu sama juga dengan mencari ES, hanya saja perbedaannya yaitu kan tadi ES kita menjumlahkan, sedangkan LC yaitu kita mengurangkan. Nah, hasilnya di situ sama, cuma yang berbeda yaitu di sini di LC-nya itu 4, sedangkan ES-nya itu 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jalur kritis yang dapat dilalui yaitu dari titik 1, 3, 2, dan 5. Mengapa begitu? Karena hanya dari titik itu ada ES dan LC yang sama. Kita tidak mengambil titik 4 karena ES dan LC-nya berbeda. Inilah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Putri. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang masalah aliran maksimum atau maksimum flow problem. Model aliran maksimum atau maksimum flow sesuai dengan namanya adalah sebuah model yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai maksimum seluruh arus di dalam sebuah sistem jaringan. Misalnya jaringan listrik, pipa, saluran, dan jalur lalu lintas dalam sebuah sistem jaringan yang tertutup. Selanjutnya adapun algoritma prosedur maksimal flow adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari dan temukan path dari titik sumber ke titik lokasi tujuan yang memiliki arah dengan aliran kapasitas yang lebih besar dari 0 untuk seluruh segitiga di dalam path. Jika tidak ada path yang tersedia, berarti optimal solution telah tercapai. Yang kedua, cari di antara kapasitas yang paling kecil SF di dalam path yang terpilih di step pertama. Lakukan perubahan di dalam aliran dalam jaringan dengan mengirimkan sejumlah SF. Yang ketiga, untuk path yang terpilih di step pertama, kurangkan seluruh arus kapasitas dengan SF di node arah
Selanjutnya saya akan membahas sedikit penjelasan dari contoh soal maksimal flow dengan menggunakan metode algoritma Ford-Fulkerson. Nah, di sini sudah terdapat sebuah jaringan di mana jaringan ini memiliki arah dan kapasitas dari S ke A itu maksimal kapasitasnya 10, A ke B maksimal 4 dan seterusnya. Untuk langkah pertama kita pilih arus atau jalur untuk menghubungkan S ke T. Di sini saya akan memilih SADT. Selanjutnya yaitu pilih selisih yang paling terkecil. Di sini S ke A selisih atau jumlahan maksimumnya yaitu 10, A ke D 8, D ke T 10. Jadi kita pilih di sini yaitu A ke D dengan selisih 8. Selanjutnya kita jumlahkan setiap jalur yang dilalui tadi itu dengan angka 8 sehingga nilainya seperti ini. Selanjutnya kita pilih jalur SCDT. Di sini kita ketahui selisih yang paling terkecil yaitu di sini 2 D ke T yaitu selisih 2 sehingga nilainya seperti ini. Seperti ini, 2 S ke C itu berisi 2, C ke D berisi 2, D ke T berisi 10 karena di sini tadi 8 ditambahkan dengan 2 jadi 10. Begitu pula dengan T-nya. Selanjutnya yaitu kita pilih SCDABT. Adapun selisih paling kecilnya yaitu A ke B yaitu 4 sehingga jalur yang dilalui ini kita jumlahkan dengan 4. SC jadi 6, CD jadi 6 juga, D ke A menjadi 4. Karena kenapa? Di sini kita lihat ada jalur yang berbeda arah sehingga nilai yang di sini kan tadinya 8 dikurangi dengan yang 4 tadi. Jadi T-nya itu 14. Selanjutnya kita pilih jalur SADT, SADBT. Begitu pula seterusnya sampai pada akhir rangkanya yaitu SCDBT. Di sini kita lihat masing-masing jalur atau arahnya ini sudah hampir penuh. Jadi maka dari itu kita hentikan algoritmanya. Maka dari itu kita temukan nilai maksimalnya yaitu 19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok